Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Priangan. Kita ketemu lagi di Perspektif. Perspektif kali ini kita akan membahas satu hal yang prinsip dan luput dari pembicaraan orang, yaitu soal fungsi partai politik di Kota Tasikmalaya atau konkretnya di daerah. Berdasarkan undang-undang, partai politik itu berfungsi sebagai wadah lembaga yang formal, itu menyalurkan aspirasi politik masyarakat. Lalu ada fungsi rekrutmen kader calon pemimpin. Lalu yang ketiganya adalah soal pendidikan bagi masyarakat, terutama soal pendidikan politik. Pembicaraan ini kita ditemani oleh para jeger nih, para inohong partai politik di Kota Tasikmalaya. Ada Pak Dede Muharam yang sudah dari awal reformasi gitu aktif membangun Partai Keadilan dulu ya, sekarang Partai Keadilan Sejahtera. Ada Pak Muslim, Ketua DPC PDI Perjuangan. Nah, ini kalau PKS sama PDI udah nyatu bahaya. Lalu satu lagi ada Partai Kebangkitan Bangsa. Ada Ketua DPC PKB Kota Tasikmalaya, Kang Wahid. Lalu saya ditemani oleh Kang Basuki Rahmat, akademisi dari STIA Tasikmalaya. Bagaimana nih sejauh ini fungsi partai politik? Karena sebenarnya kalau partai politik berfungsi, siapapun yang memimpin jelas dari partai politik gitu ya, karena dididik dari sejak awal secara politik. Nah, lalu selain itu juga masyarakat tidak perlu turun ke jalan karena mereka ada wadah partai politik untuk menyampaikan aspirasinya. Tapi tampaknya itu tidak terjadi, seakan-akan partai politik itu hanya sibuk ketika mau pilkada, mau pileg, atau mau pergantian pengurus gitu, seakan-akan seperti itu. Bagaimana faktanya? Saya dari siapa dulu nih? Dari PKB dulu deh. Nih calon wali kota dari PKB, Kang Wahid. Siap. Terima kasih Kang Muhajir. Kalau secara fungsi tadi sudah disampaikan bahwa fungsi partai politik itu adalah ya fungsi sosialisasi, kemudian juga fungsi pendidikan politik, fungsi pendidikan ya. Nah, sementara yang terjadi di Kota Tasikmalaya, kalau tadi disinggung berkaitan dengan misalkan ketika ada masalah apapun itu, sebenarnya tidak akan terjadi kalau fungsi ini berjalan gitu kan. Ketika semua masyarakat itu kan pasti punya pilihan politik. Masyarakat Indonesia misalkan, apalagi kalau berbicara lingkup Kota Tasik, pasti masyarakat Kota Tasikmalaya yang sudah punya hak pilih pasti itu adalah bagian dari kader partai politik. Ya. Kemudian ketika memang ada kebijakan, sebetulnya kalau berfungsi partai politik itu berarti sebetulnya bisa menyampaikannya ke partai politik. Karena partai politik ketika berbicara misalkan di parlemen kan ada perwakilannya, yaitu anggota dewan. Itu kan dari berbagai latar belakang partai politik. Jadi memang di sini sebetulnya sudah berjalan, tapi mungkin maksimal dan tidaknya inilah mungkin yang terjadi di lapangan gitu. Atau mau bilang nggak jalan sebenarnya. Jalan, tapi tadi tidak semua ataupun atau masyarakat tidak paham partai politik itu fungsinya apa gitu. Ya sebetulnya ada ruang yang sering disampaikan. Jujur memang hari ini apalagi berbicara partai ini kan punya kegiatan yang namanya pendidikan politik. Pendidikan politik ini walaupun memang skala besarnya ini sering dilakukan, semua pasti di semua partai itu pasti diutamakannya adalah pengurus partai. Dari mulai tingkatan DPC, PAD, ke kecamatan, tingkat kota, tingkat kecamatan, sampai ke tingkat ranting. Belum sampai mungkin ke masyarakat secara keseluruhan. Tapi di sisi lain ada juga ruang untuk menyampaikan pendidikan politik itu ya. Kalau misalkan Dewan ini punya anggota fraksi, ya mulai reses itulah sebetulnya fungsi partai politik ada di sana. Bisa menyampaikan pendidikan politik, juga bisa menampung aspirasi masyarakat sebagai bagian dari fungsi partai politik.
Oke, berarti yang secara formal hari ini partai politik yang memiliki kursi tentunya di Iya. DPRD itu berjalan dengan jaring aspirasi. Ya. Oke. Dari PDI sendiri gimana? Ada nggak PDI yang spesial gitu ya? Kalau PDI buka ruang kepada publik silakan untuk fungsi advokasinya itu berjalan gitu ya. Kalau ada keluhan dengan pemerintah ditampung dan gimana langkahnya? Ada nggak? Ya, di PD Perjuangan sudah jelas gitu kan. Di kepengurusan itu ada ketua, sekretaris benar dan para wakil. Ada wakil bidang pemberdayaan perempuan. Ada wakil bidang pemuda dan olahraga. Jadi seluruh pengurus DPC itu difungsikan untuk menjaring, untuk menampung segala permasalahan dari masyarakat maupun dari pengurus. Karena berkewajiban partai politik itu menampung aspirasi masyarakat untuk disampaikan ke praksi itu sendiri. Oleh praksi diperjuangkan di parlemen. Apa sih keluhan masyarakat yang bertujuan nanti agar partai politik itu bisa menjaring dan juga bisa mensejahterakan masyarakat. Juga ada pendidikan politik. Pendidikan politik ya dengan anggotanya sendiri, ada tingkatannya, ada pratama, ada madya juga. Untuk apa? Untuk yang pertama masalah ideologi, masalah organisasi. Di semua itu wajib minimal 1 tahun 1 kali harus mengadakan pendidikan politik. Gitu. Itulah sebagai fungsi partai politik baik keluar maupun di dalam. Gitu kan. Seperti itu gitu kan. Dan juga yang mempunyai anggota praksi di dalamnya adalah sebagai kepanjangan partai, praksi tersebut harus memperjuangkan segala macam apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan garis-garis partai, sesuai dengan instruksi partai. Memang terakhirnya itu merebut kekuasaan, gitu kan. Merebut kekuasaan baik di daerah maupun di provinsi maupun di pusat, gitu kan. Itu sebagai tujuan yang terakhir partai politik. Merebut kekuasaan untuk memperjuangkan ideologinya tentu. Ya, yang jelas PD Perjuangan sudah jelas ideologinya itulah 1 Juni, Pancasila 1 Juni 1945. Oke. Kang Dede gimana? PKS nih kayaknya jalan ya. Kaderisasi, advokasi dan sebagainya. Berfungsi nggak tuh? Sebenarnya Insya Allah. Sebagaimana amanat undang-undang partai politik, salah satu di antara fungsi partai politik adalah edukasi politik. Karena undang-undang ini sangat mulia. Ketika ini dilakukan oleh partai politik dan seluruh partai politik, saya punya keyakinan high cost politik tidak akan terjadi. Bangsa dan negeri hari ini Jadi tidak bisa terselamatkan dikarenakan high cost politik. mahal itu karena partai nggak berfungsi secara pendidikan. Makanya itu, Atau maka gimana? kami PKS, karena ini merupakan kesepakatan DPRD dengan pemerintah, undang-undang partai politik, maka kami lakukan. Nah, salah satu di antaranya dalam ADART di kami PKS, bahwa kader itu diwajibkan masuk dalam UPA, unit pembinaan anggota. Karena partai ini perlu sebuah regenerasi. Kalau kita tidak melakukan kaderisasi pembinaan yang kontinu tentang politik dan negara, maka estafeta kepemimpinan ini tidak akan berjalan dengan baik. Sehingga salah satu upaya yang kami lakukan dalam ADART itu ada yang dikatakan UPA, unit pembinaan anggota. Ketika 3 kali tidak hadir, maka evaluasi. 4 kali, kemudian kami berikan
peringatan. Kalau yang secara terbuka PKS lakukan untuk masyarakat. Nah, Di alhamdulillah. ranting atau di Aceh sampai ke Ya. DPD ya. Ya, jadi kami UPA itu, unit pembinaan anggota itu bertahap. Karena kami ada 7 level keanggotaan. Dari mulai tadi tingkat Tingkatnya Reka PKS dari mulai mohon maaf tadi levelnya banyak. level dari satu level ke level itu minimal 5 tahun, Pak. Oh, 7 level. 25 tahun. 35 tahun. Mantap. Jadi kadar benar. Itu. Ya. Nah, kenapa itu perlu dilakukan oleh kita? Ini undang-undang sangat mulia karena kita ingin menyelamatkan bangsa dan negara. Kan salah satu di antara fungsi partai politik atau partai politik merupakan miniatur negara, akan mensejahterakan masyarakat. Nah, sementara kalau sistem di partai itu tadi untuk mensejahterakan anggota saja tidak terlaksana, bagaimana ketika kita diberikan kekuasaan oleh rakyat, diberi kepercayaan, ngurus di internal sendiri pun, nah maka kami alhamdulillah dengan di ADART apa yang dikatakan UPA, unit pembinaan anggota, ini dilakukan secara intensif, secara Oke, berkelanjutan. berarti di PKS ada edukasi, di PDI ada pendidikannya juga, di PKB ada pendidikannya juga. Kalau PKB bocorannya banyak ya. Enggak, Nah, kalau yang Nahdiyin itu kan enggak, kalau itu mah mungkin Ya, basic maksudnya organisasi kan, basic basic organisasi. organisasi. Tapi beda ketika berada di partai, sama sih sebetulnya. Kalau di kita adanya PKP, ada partai pendidikan kader penggerak, kader loyalis. Jadi saya yakin di semua partai juga ada di Ya, situ ya, PKP pasti. itu. dan Ada itu semua. sekarang berjalan ya. Ada. Dan yang saya poinnya tadi aspirasi masyarakat itu ya sebatas di fraksi di partai politik di masyarakat gitu ya, melalui proses penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh DPRD itu. Nah, Oki, gimana? Ya, nah Menurut Akang nih, ini menarik kalau gitu ya. mengkritisi Ya, partai politik, menarik gitu ya. Jadi sebenarnya ada beberapa kata kunci untuk memahami partai politik gitu ya. Pertama, bahwa partai politik itu adalah wadah tempat berkumpul orang-orang yang memiliki orientasi yang sama, memiliki nilai-nilai yang sama untuk bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan, tadi disinggung gitu ya, antara lain tentang hal itu. Nah, sehingga dalam konteks bagaimana partai politik itu menjalankan fungsinya gitu ya. Nah, kita juga mesti mengetahui bahwa sebenarnya dalam konteks bernegara gitu ya, David Easton misalnya pernah menyatakan bahwa ada suprastruktur politik, ada infrastruktur politik. Suprastruktur politik adalah tempat di mana aktivitas politik pemerintahan berjalan. Di sana ada eksekutif gitu ya, ada legislatif, ada yudikatif gitu ya. Dan infrastruktur politik di mana tempat kegiatan atau aktivitas politik masyarakat berjalan. Nah, di sini ada partai politik, ada kelompok kepentingan, ada kelompok penekan gitu ya. Nah, yang membedakan antara partai politik dengan kelompok-kelompok kepentingan dan kelompok-kelompok penekan, karena partai politik memiliki fungsi untuk melakukan rekrutmen politik dalam kerangka mengisi jabatan-jabatan politik. Nah, ini krusialnya kan di situ. Nah, sehingga kemudian kita bisa membedakan partai politik itu ke dalam dua kategori. Pertama adalah partai massa dan kedua partai kader. Nah, pilihannya kan tinggal di situ saja gitu ya. Nah, jika dengan demikian kita bisa menilai sesungguhnya gitu ya, mana partai yang lebih menekankan kepada kualitas kekaderan gitu ya. Mana partai yang orientasinya mepak bala dan penting menang pemilu gitu ya. Nah, sehingga dengan demikian kedua tipologi partai ini akan kelihatan ketika dia berada di parlemen gitu ya. Tidak sedikit misalnya partai yang jumlah anggota parlemennya tidak terlampau banyak, tapi eksistensi Kualitas. anggota parlemen ini. Nah, saya kira ini tantangan setiap partai politik yang ada begitu. Karena ada juga suatu teori yang mengatakan bahwa indikator efektivitas partai politik itu
akan terlihat sampai sejauh mana apabila kepentingan-kepentingan masyarakat itu bisa dikanalisasi, gitu ya. Artinya tadi Kang Muhadjir bilang, misalnya semakin sedikit aktivitas unjuk rasa itu mengisyaratkan fungsi partai politik itu berjalan. Karena apa? Kepentingan itu terkanalisasi di partai politik. Karena kan secara teori sesungguhnya partai politik itu adalah wadah tempat di mana orang-orang menyalurkan aspirasinya. Betul. Ada artikulasi kepentingan di sana, ada agregasi kepentingan di sana. Nah, sehingga gitu ya, ukuran sederhananya misalnya untuk menilai efektivitas kerja partai politik ini adalah sampai sejauh mana misalnya sekarang kepentingan-kepentingan masyarakat itu terwadahi. Nah, sehingga kemudian gitu ya, tidak ada suatu katakanlah misalnya karena salah satu fungsi partai politik itu juga sebagai sarana pengatur konflik-konflik itu diwadahi di partai politik. Jadi disitulah perdebatan itu terjadi, bagaimana suatu kebijakan itu diformulasikan, gitu ya. Bagaimana kepentingan-kepentingan itu dipadukan, gitu ya. Nah, ciri masyarakat modern, ciri negara modern dengan tingkat kematangan demokrasi yang sudah tinggi, antara lain dibuktikan dengan tadi partai-partai politik mampu mengkanalisasi semua kepentingan-kepentingan warganya, gitu. Nah, jadi kalau misalnya hari ini masih terlalu banyak misalnya penyampaian aspirasi yang tidak melalui partai politik, nah sebenarnya itu juga menjadi sebenarnya pertanyaan gitu, sampai sejauh mana partai politik kita gitu ya berfungsi mewadahi itu kan, karena mau tidak mau suka tidak suka ya partai itu mewadahi itu gitu ya. Tapi Pak Basuki ya, itu yang melakukan unjuk rasa gitu aja, atau misalnya secara tertutup gitu kan ya, itu di luar partai politik. Dan sekarang belum biasa gitu kan ya, organisasi di luar partai politik menyampaikan aspirasinya melalui partai politik. Itu yang belum begitu banyak terjadi gitu kan. Secara formal ya belum itu kan ya. Jadi menyampaikannya itu ke kepolisian atau ke DPRD kan gitu kan ya, itu makanya ya ini hubungannya saya kira begini, ini sebenarnya sah-sah saja mau ke ya juga betul. Jadi menyampaikan. kita kan pernah membuat suatu kebijakan dalam masa Orde Baru dengan floating mass, politik masa mengambang. Jadi memang masyarakat itu tidak atau dijauhkan dari partai politik dan tidak boleh menjadi anggota partai politik. Nah, ketika kebijakan itu sudah ditutup gitu ya, artinya kan terbuka. Tadi fungsi kaderisasinya sampai sejauh mana gitu ya. Artinya mampu. Jadi sekarang itu sah-sah saja semua masyarakat juga tidak tersisa masuk menjadi anggota partai politik. Ada yang ke PKB, ke PDI, ke PKS atau ke mana-mana. Kata-kata habislah gitu ya. Dan justru hal itu barangkali yang memang saya sepakat tadi dengan Kang Muslim bahwa masyarakat itu belum terlalu akrab dalam tanda petik dengan partai politik, sehingga merasa bahwa partai politik itu menjadi hajat 5 tahunan. Nah, bagaimana mereka hadir di keseharian itu yang penting. Inilah substansi kita diskusi hari ini sebenarnya. Karena apa? Karena sisi edukasi masyarakat. Saya pikir belum banyak atau tidak banyak terjadi gitu ya. Justru gini Kang Muhadjir, Datang ke DPC PKB misalkan ya, atau ke PDI atau ke PKS untuk menyampaikan aspirasinya, tolong perjuangkan. Kalau itu adalah sekelompok bisa menekan ketua partai gitu yang menduduki kursi di legislatif. Nah, ini belum terjadi. Kenapa? Ini ada fungsi yang tersendat tentunya kalau dalam perspektif ini masih banyaknya. Kenapa? Jadi begini sebetulnya, bisa saja bahwa bukan masalah pendidikan politik yang tidak jalan, itu mungkin saja terjadi. Tapi lebih kepada ketika teman-teman baik manapun itulah, mohon maaf misalkan, kalau yang aksi, yang demonstrasinya itu adalah, mohon maaf misalkan masyarakat murni, saya bisa mengartikan tadi bahwa ini berarti kan tidak jalan komunikasinya. Tapi ketika hari ini misalkan yang melakukan aksi itu adalah bagian dari tanda kutip organisasi masyarakat, ini juga kadang-kadang juga tidak bisa mewakili secara keseluruhan sebetulnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi kenapa tidak ke partai politik, kenapa tidak ke DPC, langsung ke DPRD? Karena tadi supaya langsung
Kan kalau melalui Terdengar, partai ya? politik itu kan Panjang. prosedurnya kan panjang tadi kan. Nanti akan disampaikan lagi kan gitu kan ke DPRD. Tapi ketika ke DPRD langsung disampaikannya itu memang ke orang yang memang tugasnya seperti itu gitu. Jadi biar tapi jawaban DPRD nanti kami sampaikan kepada eksekutif kan. Iya. nah karena memang harus bersama-sama kan Iya, tidak kan bisa. sama-sama. Tidak menjadi agenda politik partai pada akhirnya, belum tentu kan jadi gitu. Iya. Agenda misalkan kemarin BBM misalkan jadi agenda politik. Sebenarnya partai. begini, kan partai itu punya jejaring sampai di tingkat RT bahkan RW. gitu ya, di RW RT itu punya pengurus, punya kader. Nah, sesungguhnya mereka lah yang semestinya mampu menangkap apa yang terjadi di lingkungannya masing-masing, lalu kemudian menjadi bahan diskusi di partainya. Sehingga kalau itu misalnya tersalurkan, saya kira secara teori itu nggak mungkin meluap gitu loh, gitu ya. Karena kan kader partai itu ada di lingkungan kita semua, gitu ya. Misalnya di lingkungan ke-RT-an saya ada kader PKB, ada kader PDI, ada kader PKS gitu ya. Bukan masalah kader kan. Justru kan kita juga semua partai punya struktur sampai ke tingkat RW. ranting dan anak ranting. Tadi sebetulnya seharusnya memang itu menjadi telinga dan mata DPC lah, Ya, katakan betul. itu. Iya. Jadi di tingkat kecamatan juga kan ada, di tingkat kecamatan, di tingkat kelurahan juga ada, di tingkat anak ranting, di tingkat RW RT ada sebetulnya. Cuman yang tadi mungkin bahwasanya bahwa memang sampai hari ini kepengurusan yang kelihatan aktif itu ya paling di levelnya level tingkat kecamatan. Gini dari kita biar. Ayo. Jadi bahwa reaksi demonstrasi itu tidak akan terjadi ketika kebijakan para politisi dan eksekutif itu tadi mensejahterakan masyarakat. Nah, contoh kasus kemarin saja BBM. Kalau semua tadi 570 anggota DPR RI menolak BBM, masyarakat tidak Tapi akan. saya mengah, Kang Dede. Soal itu saya mengah karena punya perspektif sendiri. Hmm. Ya memang harus naik sih. Tapi ya nggak boleh tinggi-tinggi oke gitu naik Kan gini, artinya itu kan harus didiskusikan. Ya. Teman-teman DPR RI dari PKS itu sudah memberikan sebuah hitungan-hitungan. Ya. Rasionalitasnya itu seperti apa? Ya. Kan tadi. Dan hari ini terasa akibat dari kenaikan kebijakan itu yang didukung oleh mayoritas DPR juga keinginan eksekutif. Ya. Coba, mohon maaf, saya kemarin hari ini setiap hari sosialisasi ke masyarakat dan mengedukasi masyarakat. Salah satu di antara edukasi yang saya sampaikan ke masyarakat, Bapak Ibu tidak boleh antipati terhadap politik dan kekuasaan. Karena tidak ada sisi kehidupan kita yang tidak lepas dari keputusan politik dan kekuasaan. Oke. Salah satu di antaranya adalah kenaikan BBM. Di antaranya isu itu. Kalau yang isu yang lain lokal misalkan, Ya, menanggapi Pak Basuki tadi kayak kan, memang betul. Setiap ada rakor sampai ke tingkat ranting menginstruksikan bahwa PAC ranting maupun ak ranting harus mendengar keluhan yang di daerah. Tapi kenapa elemen-elemen ya lembaga masyarakat, organisasi yang lainnya ingin cepat ke Pemkot, misalnya ke DPRD, ke Kejaksaan, ke Polres misalnya gitu. Karena langsung nyampai. ya. Coba kalau misalnya ke tingkat kelurahan, kapan nyampainya ke yang memberi kebijakan gitu kan. Karena yang memberi kebijakan ada legislatif dan ada eksekutif kan itu. Jadi langsung itu kan ya. Pada hari itu juga nyampai kumpul di sana legislatif dan eksekutif gitu kan. Langsung diputuskan, paling 2 kali pertemuan udah putus. Ya gitu. Kalau ada masalah itu kan. Tapi yang nyampe ke pengurus yang udah berjalan ya maupun di mana-mana, mau di PKS maupun di PKB partai yang lainnya, itu masalah bansos, masalah orang sakit, masalah sekolah gitu kan ya, dan lain sebagainya. Kalau itu memang cepat langsung ditangani gitu kan ya oleh Pak RT-nya dengan Pak RW-nya dan juga bersama dengan kader di setiap partai. Itu kalau kebijakan seperti itu memang langsung Ayo ditangani. kerja sama yang rumah sakit. Ya, itu kan luar biasa kan gitu. Iya. Ya. Saya khawatir aja begini, mungkin ini jadi perenungan kita semua. Ya. Saya khawatir masyarakat itu masih mengalami traumatik masa lalu tentang
partai, itu bank politik gitu ya. Itu yang harus diantisipasi. Kemudian yang kedua, saya juga khawatir memang belum tumbuh kepercayaan masyarakat terhadap partai politik gitu ya. Nah, saya kira itu yang kemudian harus menjadi agenda partai politik, karena tadi saya katakan memang secara teoritik gitu ya, fungsi partai politik itu akan efektif manakala gitu ya. Tadi saluran-saluran kepentingan masyarakat itu berjalan melalui partai politik gitu. Jadi politik itu memang satu-satunya wadah yang mewadahi kepentingan masyarakat, nggak ada yang lain gitu ya. Nah, sehingga kita harus mencari akar penyebab itu gitu ya. Sehingga tadi mungkin ke depan itu memang pendidikan politik itu harus digalakkan dengan kurikulum-kurikulum yang tentu sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Saya khawatir sekarang itu bukan pendidikan politik tapi indoktrinasi politik gitu ya. Ya itu yang kemudian ya Kalau ke pengurus nggak jadi masalah ya. iya, kan ini publik lah, publik gitu ya. Saya kira itu menjadi agenda kita semua lah gitu. Karena apa? Pengalaman kita berbangsa ini kan sudah cukup panjang. Di masa reformasi ini kita juga sudah suatu generasi 20 tahun lebih. Sesungguhnya sudah harus mampu mewujudkan suatu masyarakat politik yang lebih matang gitu dalam berdemokrasi. Pak kata saya setuju ya. Dalam survei bulan Oktober Pak ya, kepercayaan masyarakat 38,9 itu pada ulama. Tasik-tasik itu Pak, untuk Dapil 15. Yang kedua Pak RT 28,5. Yang paling sedih itu Pak, Kepercayaan terhadap orang-orang politik Pak. Di dalamnya berapa? 0,9 Pak. Padahal yang mengusulkan, yang mengajukan itu salah satu dari partai politik. Misalnya konstituennya, saya belum beres KTP, belum menerima BPNT, belum menerima PKH. Itu adalah orang-orang politik yang kerjaan. Tapi yang dilihat oleh masyarakat sekarang itu Pak RW, Pak RT, alim ulama, itu di tasik-tasik itu. Itu mah bisa, Dapil 15. itu mah bisa nanti dibuktikan ketika pemilu, ketika pileg. Berapa persen partisipasi masyarakat di Kota Tasik itu kan tertinggi. Berarti kan masyarakat itu masih percaya kepada partai politik kan gitu. Tapi entah itu kepada politisi. Bulan Oktober. Saya Ada Pak. punya pemikiran dan penilaian edukasi politik ini belum berjalan secara masif. Indikatornya sederhana tadi, biaya politik mahal. masih Sehingga masyarakat punya juga budaya kultur NPWP. apa itu? Nomor piro wani piro. Ini kan sudah merajalela kan tadi, Sehingga saya punya pemikiran ke depan para politisi 2024 ketika mau mencalon sepakat tidak boleh mengeluarkan uang. Dan saya punya keyakinan masyarakat Kota Tasikmalaya dia akan datang ke TPS. Tapi menurun lah, pasti menurun lah. Artinya menurun dan tidaknya kualitas sama-sama, Mang. Baik, terima kasih obrolan yang sangat menarik sekali soal fungsi partai politik. Apakah partai politik di Kota Tasik ini berfungsi? Boleh dibilang hari ini partai politik masih berfungsi, melakukan edukasi, melakukan pendampingan politik. Ada aya nu gering, aya anu teu damang, aya nu teu acan keng bantosan, aya nu protes melalui partai politik, lalu melakukan penjaringan aspirasi juga melalui anggota legislatifnya ke daerah. Tapi satu catatan tadi bahwa ini belum dilakukan secara masif, sehingga kepercayaan terhadap partai politik di Kota Tasik ini masih relatif sangat rendah. Dan ini tadi Kang Uki berikan warning. Ini akan akan sangat berbahaya. Betul. Karena masyarakat belum terdidik secara politik. Kita akan kembali di perspektif episode berikutnya dengan pembahasan yang menarik lagi. Silakan komentar, silakan bagikan bila diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.